Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sasebla Tamara akan membacakan hasil tugas yang telah saya buat, yaitu tentang jenis-jenis pengembangan sumber daya manusia sektor publik. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang urgensi pengembangan sumber daya manusia sektor publik, birokrasi publik. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu urgensi pengembangan sumber daya manusia sektor birokrasi publik. Pegawai merupakan pihak yang mempunyai kemampuan untuk menjelaskan proses organisasi. Untuk merancang suatu organisasi, maka harus diserahkan kepada pegawai yang memiliki kemampuan dan keahlian serta wewenang untuk menyusun organisasi secara utuh. Jadi, faktor yang menentukan jalannya organisasi itu adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang tertentu, yang intinya duduk dan mengisi jabatan-jabatan di mana di dalam suatu organisasi. Pegawai tidak hanya mengkonsumsi suatu produk lembaga, namun pegawai merupakan suatu bagian integral yang tidak terpisah dalam memproses input menjadi output. Untuk itulah mengapa masalah mengenai kepegawaian bahkan hanya merupakan persoalan penting, namun harus sesegera mungkin untuk ditanggulangi. Suatu lembaga atau organisasi pasti memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran tertentu yang hendak dicapai. Visi suatu lembaga memiliki gambaran tentang dirinya di masa depan. Apa hakikat dan bagaimana keadaannya dalam keseluruhan konteks dan konstelasi keseluruhan hidup masyarakat pada umumnya, serta dalam bidang yang digeluti pada khususnya. Melalui misi, lembaga mengetahui apa yang akan dilakukan, produk apa yang hendak ditawarkan, atau jasa-jasa apa yang akan disumbangkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau segmen masyarakat yang akan dipenuhi. Dengan tujuan yang jelas, lembaga menetapkan hasil-hasil akhir yang hendak dicapai masa mendatang melalui usaha-usahanya, dan dengan sasaran lembaga mematok target produk yang hendak dihasilkan atau jasa yang hendak diberikan dalam jangka waktu tertentu, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pengembangan sumber daya manusia birokrasi publik juga dapat berkaitan dengan pengembangan perencanaan institusi dalam proses perilaku untuk mendapatkan pengetahuan secara umum, keterampilan, sikap, dan nilai dalam rangka mengembangkan diri secara umum. Artinya di sini yaitu pengembangan sumber daya manusia dilakukan agar pegawai sebagai sumber daya manusia dipandang sebagai penggerak utama aktivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal ini membutuhkan suatu pengetahuan dan keterampilan. Kebutuhan dan keinginan yang terdapat dalam diri pegawai tersebut akhirnya akan membentuk perilaku serta sikap dalam berorganisasi. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan tanggung jawab bersama dan terutama pimpinan puncak organisasi birokrasi pegawai. Model-model pengembangan sumber daya manusia sektor birokrasi publik yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu pelatihan. Bentuk-bentuk pelatihan pegawai tentunya sangat banyak. Namun, penulis lebih memilih membahas bentuk pelatihan yang dapat diterapkan untuk pegawai organisasi birokrasi publik, yaitu yang pertama adalah on the job training. Metode ini menyarankan perlunya latihan pada para pegawai baru. Latihan ini dilakukan di tempat kerja, sedangkan pelatihan tersebut terselenggara melekat dengan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Yang kedua yaitu sistem magang. Sistem magang juga sangat rasional untuk diterapkan dalam organisasi birokrasi publik. Metode ini dapat digunakan khususnya untuk bidang-bidang pekerja yang memerlukan keahlian dan keterampilan yang tinggi. Yang ketiga yaitu vestibular training. Metode pelatihan ini merupakan kursus singkat yang direkayasa sehingga kondisi dan fasilitas khusus mendekati situasi kerja yang sebenarnya. Kursus ini dilakukan secara terpisah dengan tempat kerja yang memerlukan instruktur khusus. Yang keempat, learn training. Program ini adalah program pelatihan yang dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan dengan instansi lain seperti perusahaan, instansi pemerintah untuk memberikan latihan kepada para siswa. Yang kelima yaitu retraining upgrading.
Metode training ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keterampilan pegawai birokrasi untuk mengantisipasi kondisi lingkungan yang senantiasa berubah dan berkembang. Yang terakhir yaitu off-the-job training. Metode ini ditunjukkan bagi peningkatan kemampuan dan keahlian yang tidak terkait dengan job secara langsung, tetapi sangat mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya yaitu pengembangan. Pengembangan pegawai merupakan proses edukasi yang berjangka waktu lama, berupa uraian yang sistematif dan bertujuan untuk penguasaan pemahaman abstrak dan konsep-konsep teoritis. Pengembangan berlangsung dalam jangka waktu antara 3-12 bulan. Bentuknya dapat berupa pengajaran, ceramah, dan praktik dalam hal-hal yang diajarkan atau diceramahkan. Dengan pengembangan diharapkan pegawai bertambah wawasan, berubah sikap, dan berkembang kepribadiannya. Dengan cara itu, pegawai dapat menjadi pribadi yang lebih matang dan memiliki sikap kerja yang memadai. Ada 4 macam bentuk pendekatan pengembangan yang dapat diterapkan kepada para pegawai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal sebagai salah satu cara peningkatan pengetahuan dan keterampilan seorang pegawai adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua yaitu asesmen. Model ini bertumpu pada sistem pengembangan pegawai melalui assessment center yang melibatkan sejumlah asesor atau rater yang mengidentifikasi pegawai yang memiliki karakteristik kepribadian, keahlian administratif atau interpersonal skill yang diperlukan bagi suatu jabatan strategis. Yang ketiga itu pengalaman jabatan. Pengembangan pegawai sebagian besar terjadi melalui pengalaman jabatan. Hal ini cukup rasional mengingat pengalaman seorang pegawai memiliki nilai yang sangat berharga bagi kepentingan karirnya di masa yang akan datang. Yang keempat, yang terakhir yaitu hubungan interpersonal. Pengembangan keahlian dan pengetahuan pegawai dapat dilakukan melalui interaksi dengan anggota-anggota organisasi yang lebih berpengalaman. Misalnya, melalui proses mentoring secara informal ataupun formal. Informal mentoring system melibatkan pegawai senior yang berpengalaman untuk mengembangkan pegawai yang belum berpengalaman. Baiklah, mungkin sekian tugas yang saya buat. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.